Kabar retaknya hubungan rumah tangga yang terjadi pada Baim Wong dan Paula Verhoeven memang tak pernah sepi dari perbincangan masyarakat. Adanya masalah ini menjadi suatu kejadian yang cukup menghebohkan, mengingat Baim dan Paula dikenal sebagai pasangan yang selalu jauh dari masalah. Akan tetapi semua itu berubah saat keduanya sudah jarang tampil bersama dan lebih memilih untuk menjalani aktivitasnya masing-masing. Berangkat dari rumor yang beredar luas, akhirnya untuk pertama kali Baim Wong angkat bicara tentang masalah yang ia alami dengan Paula. Namun dari jawaban yang ditunjukkan olehnya, Baim seakan menyiratkan bahwa hubungan rumah tangganya memang benar sedang runtuh. Guna mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut, pada kesempatan kali ini, Kirdi Putra, selaku pakar ekspresi wajah pun mencoba mengartikan isi hati Baim dari raut wajah yang ditunjukkan olehnya. Tapi nggak ikut ke sini Bang Baim kan? Iya, nanti juga ada aja. Mana ya jawabnya ya? Gimana? Sebetulnya kalau kita nggak usah analisa apapun deh. Ya, nggak usah analisa yang rumit-rumit gitu. Bahwa yang terjadi itu adalah bagian dari dia tidak mau ngomong secara lugas, kan gitu. Ketika ditanya bahwa Paula di mana? Kalau misalnya kita bicara orang satu rumah dan masih komunikasinya lancar, kan simpel tinggal bilang bahwa lagi ngantar anak sini, atau lagi nyalon di sini, lagi begini di sini, kan kira-kira gitu. Lagi benerin data centernya Indonesia habis dihack misalnya kayak gitu. Ya kan simpel gitu, langsung jelas gitu. Ini kan tidak gitu. Ya jadi maksudnya Baim sendiri kan cuma dua kemungkinan, menutupi Paula di mana atau tidak tahu Paula saat itu lagi di mana. Itu kita bicara menghindar, avoiding things. Jadi artinya bahwa memang ada sesuatu di antara mereka dan bisa jadi penanda itu jelas bahwa mereka memang tanda petik gitu ya, menuju ke arah sana. Kalau enggak, karena kan mereka bicara enggak, aman aja kok, Paula lagi gini, mau dipanggil juga boleh, misalnya kayak gitu. Kita lihat bahwa kemudian ketika ditanya, kok nggak ada yang vlog bareng-bareng segala macam gitu kan dia ketika dia jawab, lagi sibuk film segala macam, perhatiin bahwa ada beberapa penanda yang kelihatan. Misalnya contoh ketika dia ngomong gitu ya, ketika dikatakan bahwa kita sibuk aja gitu, terus dia megang hidung kayak gini gitu. Itu adalah cues untuk bahwa dia itu menghindar sebetulnya untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung. Jadi masih ada yang ditutupin sama dia. Sementara kalau misalnya memang tidak sempat, dia belak-belakan misalnya, oh iya sibuk banget soalnya nggak sempat dan lain sebagainya. Tapi ketawa ngomong dengan penanda-penandanya nggak usah keluar gitu, tapi ini kan keluar. Jadi sebetulnya buat saya memang ada sesuatu terjadi di antara mereka. Apakah mereka akan kemudian bercerai apa tidak? Ya kita nggak tahu, karena bahwa saat ini memang ada masalah antara dia dan Paula. Ya, bahwa itu ditutupin, bahwa mereka bisa jadi mempertimbangkan ke arah sana. Ya, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, apakah dari cerai atau nggak cerai, sudah hubungan mereka yang tahu nantinya, apakah dibenerin, apakah tambah parah, kemudian berakhir ke perceraian. Itu yang kemudian kita saat ini belum bisa tebak sama sekali. Kalau memang nggak ada masalah kan sebetulnya dia akan jawab secara langsung, lugas-lugas saja, dan tidak perlu keluar beberapa penanda baik ekspresi maupun gestur ya. Tapi ini kan keluar, jadi sebetulnya memang sudah jelas bahwa ada masalah di antara mereka. Apakah skala masalah itu sebesar apa? Itu yang kita nggak tahu. Apakah kemudian saking besarnya bisa mengarah ke perceraian, atau walaupun besar bisa diselesaikan dengan baik, itu yang kemudian akan terlihat 3 bulan. Menurut saya sekitar 3-6 bulan dari sekarang. Ketika rumah tangga Baim dan Paula kini sedang menjadi perbincangan hangat publik, dirinya juga kembali diwarnai dengan sederet rumor menghebohkan. Ya, beredar pula sebuah cuplikan di mana Baim kala itu kedapatan tengah membanding-bandingkan Paula dengan orang lain, yakni dengan istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Cuplikan tersebut secara cepat menyebar di media sosial, memicu diskusi dan spekulasi di kalangan netizen.
Kini, rumor ini menjadi topik utama yang hangat diperbincangkan, menambah keramaian di dunia maya terkait kehidupan pribadi pasangan tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan pakar pernikahan mengenai hal tersebut? Benarkah kejadian itu merupakan satu dari sekian masalah yang menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga Baim dengan Paula? Laki-laki genit ke cewek aja. Hai, apa kabar? Hanya seperti itu. Pada kodratnya, ya coba kalau cewek kan gitu. Aku juga nggak pernah mempermasalahkan itu. Makanya itu kan bandel aku dikit yang kayak gitu-gitu ke cewek-cewek paling. Tapi kalau aku dipermasalahkan sama Paula gitu ya. Oh, banyak. Suruh Paula belajar. Cuekin. Coba kamu belajar sama Kasih. Mau gue belajar dari dia mah. Jangan suka dibanding-bandingin. Suka nggak dia. dibanding-bandingin, ya nggak? Kamu suka banding-bandingin aku sama Gigi, kamu bisa banding-bandingin. Nah, lo serius kenanya? Ojo dibanding ke. Ah, saya langsung lipir ini. Loh, dia mana? Coba nyanyi. Buat aku perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak ke kita. Maksudnya misalnya orang lain mengecewakan kita atau bikin kita nggak happy atau apa, itu supaya tidak masuk ke diri kita, jadi nggak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat. Nah, ketika kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain gitu ya, seakan-akan kita tidak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, dan padahal orang tersebut adalah orang yang sebenarnya kita pilih. Sehingga seakan-akan kita seperti menertawakan diri kita sendiri dan kurang mensyukuri dengan apa yang sebetulnya sudah menjadi pilihan kita. Kita mempermalukan diri kita sendiri dengan orang-orang yang menonton gitu ya, atau yang melihat kondisi itu. Yang ketiga, sebetulnya kita sudah berhasil mengecewakan perasaan orang yang sangat kita cintai dan yang kita pilih untuk bersama dengan diri kita selamanya. Wah, Om gak ikut-ikut itu. Yang baik aja. Lain udah dewasa dia, udah dewasa. Mendoakan yang terbaik. Saya juga pernah punya struggle dalam rumah tangga, and hopefully apapun yang mereka putuskan, hopefully itu yang terbaik buat kedua belah pihak gitu. Karena aku percaya tidak ada pernikahan yang mudah, karena aku juga melewati tahap-tahap yang berat dalam pernikahan aku. Buat teman-teman saya, buat Baim, buat Paula, semoga diberikan semua yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak.